berbicara mengenai keserakahan atau greed. Jadi keserakahan di dalam tradisi tradisi yang berbicara mengenai 7 dosa maut itu kerap kali dilambangkan dengan seorang perempuan yang mengenakan kain kuning. Jadi kuning kerap kali dikaitkan dengan keserakahan. Mungkin karena kedekatan kuning ini dengan warna emas, sehingga warna ini dipilih oleh orang-orang dalam tradisi Kristen untuk menggambarkan mengenai keserakahan atau greed. Ada juga binatang yang dikaitkan dengan keserakahan. Binatang yang dikaitkan dengan keserakahan itu adalah binatang lintah. Nah, lintah. Kalau rakus itu dikaitkan dengan binatang babi. Nah, kalau seraka itu dikaitkan dengan binatang lintah. Itu simbol-simbol yang dipakai oleh orang-orang Kristen dalam masa-masa sebelum kita. Oke, mari kita akan lanjutkan lagi. Ya, nah, di dalam buku yang sangat berpengaruh di abad pertengahan, sebuah buku yang ditulis oleh Dante yang berjudul Divine Comedy. Divine Comedy ini isinya adalah gambaran tentang apa yang terjadi di dalam bisa jadi purgatori atau api penyucian. Di dalam purgatori ala Dante tersebut, mereka-mereka yang serakah digambarkan seperti orang yang seperti ini, orang yang tiarap, orang yang istilahnya berbaring di tanah sedemikian rupa. Jadi mereka siang malam hanya berbaring di tanah. Itu menggambarkan keterikatan mereka pada apa-apa yang ada di tanah. Tanah di sini berbicara mengenai bumi. Jadi Dante menggambarkan orang-orang yang sedang mengalami penghukuman di sana itu yang disebabkan oleh dosa greed atau dosa keserakahan, itu digambarkan sebagai orang-orang yang tengkurap, tiarap di tanah, untuk menggambarkan bagaimana hidup mereka sewaktu di muka bumi ini. Mereka sangat berpaut pada kepemilikan, pada hal-hal yang ada di muka bumi ini. Oke, kita akan maju lebih jauh lagi. Saya ingin memulai presentasi kita dengan pernyataan dari sebuah literatur kuno Yahudi. Literatur kuno Yahudi tersebut adalah kitab Sirat. Di dalam kitab Sirat pasal 5 ayat 8 dikatakan, "He who loves money never has money enough." He who loves money never has money enough. Artinya, dia yang mencintai uang itu tidak akan pernah punya uang yang cukup. Menarik sekali. Dia yang mencintai uang tidak akan pernah memiliki cukup uang. Sirat 5 ayat yang ke-8. Jadi dari sini kemudian saya akan masuk ke dalam definisi daripada keserakahan. Apakah keserakahan itu? Secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa keserakahan adalah kecintaan yang terlalu berlebih-lebihan terhadap uang dan kepemilikan materi. Itu definisi dari keserakahan, kecinta yang berlebih-lebihan terhadap uang dan kepemilikan materi. Dengan kata lain, keserakahan itu bukan saja terkait dengan hasrat memiliki sesuatu. Memiliki sesuatu itu tidak salah. Namun, kalau hasrat untuk memiliki sesuatu itu di luar kendali, itu yang salah. Dan inilah yang disebut dengan keserakahan. Jadi sekali lagi, keserakahan bukan saja terkait dengan hasrat memiliki sesuatu, namun hasrat memiliki sesuatu secara tak terkendali. Itulah yang disebut dengan keserakahan. Saya beri contoh, ada seorang yang namanya Michael Milken. Nah, saudara-saudara sekalian, orang ini pernah menerima gaji atau sudah memiliki kekayaan sekitar 550 juta dolar. 550 juta dolar itu duitnya banyak betul, saudara-saudara sekalian. Nah, kalau dirupiahkan itu tinggal dikalikan saja dengan 14.700. Jadi sukar untuk membayangkan duitnya kayak apa. Tetapi kalau juga masih kurang, punya harta seperti itu, dia masih tega-teganya melakukan penipuan, melakukan pemerasan, yang pada akhirnya membawa dia ke penjara. Nah, saudara-saudara sekalian, dia sudah punya duit yang begitu banyak, tapi kok masih kurang. Inilah yang disebut dengan greed. Inilah yang disebut dengan keserakahan. Nah,
Jadi serakah itu kerap dikontraskan dengan boros. Jadi lawan daripada serakah adalah boros. Bila serakah itu terkait dengan defisit di dalam memberi dan terlalu berlebihan dalam menyimpan, maka boros itu kebalikannya. Boros itu terlalu berlebihan dalam memberi, namun defisit atau kurang dalam menyimpan. Nah, itu beda di antara serakah dan boros. Kita akan maju selangkah lagi. Nah, menurut Dennis Okhom, ini seorang teolog, serakah adalah dosa yang lebih berbahaya ketimbang boros. Kenapa demikian? Karena pertama, boros itu lebih dekat dengan memberi ketimbang menyimpan. Jadi orang yang boros itu gampang untuk memberi. Dan kalau kita berbicara memberi itu adalah sesuatu yang baik. Ya. Jadi Okhom mengatakan boros itu lebih dekat dengan memberi ketimbang menyimpan. Karena itu nggak terlalu susah untuk berubah menjadi virtue atau untuk berubah untuk menjadi kebajikan. Jadi orang yang boros itu dengan kata lain lebih dekat masuk surga ketimbang orang yang kikir yang lebih dekat masuk neraka. Itu. Yang kedua, boros itu lebih mudah disembuhkan. Lain dengan kikir. Kikir itu sukar untuk disembuhkan. Serakah itu sukar untuk disembuhkan. Boros itu lebih mudah untuk disembuhkan. Kenapa demikian? Biasanya dengan bertambahnya hikmat seseorang, dan bertambahnya kebutuhan yang mereka miliki, boros ini bisa diperkecil atau bisa diminimalkan sedemikian rupa. Jadi dua hal inilah, hikmat dan sekaligus penambahan kebutuhan. Bertambahnya kebutuhan, inilah yang akan bisa mengerim seseorang dari sifat boros. Nah, kita akan maju lebih jauh lagi. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa jenis keserakahan. Yang pertama, ada orang-orang yang serakah akan uang dan materi. Ya, seperti Michael Milken tadi, sudah punya 550 juta dolar, masih menipu, masih memeras, kurang. Ya, dia dikatakan serakah akan uang, serakah akan materi. Tetapi ada juga orang-orang yang boleh dikata tidak serakah akan uang, tidak serakah akan materi, namun dia serakah akan kekuasaan. Jadi serakah akan kekuasaan. Ini jenis yang kedua. Jadi dalam hal duit mungkin dia tidak terlalu serakah, tetapi kekuasaan dia serakah. Mungkin katakanlah dia saat ini sudah punya katakanlah kekuasaan untuk menguasai suatu wilayah tertentu. Dan dia tidak merasa puas dan kemudian dia mencaplok wilayah-wilayah yang lain. Nah, untuk memperbesar kekuasaannya. Nah, di dalam sejarah kita pernah bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Orang-orang seperti katakanlah Alexander Agung, orang-orang seperti Nebukadnezar yang memiliki kekuasaan yang cukup besar, namun masih berniat untuk terus memperluas kekuasaannya dengan cara merebut apa-apa yang bukan menjadi milik mereka. Nah, kemudian jenis yang ketiga, serakah akan puji-pujian dan penghormatan. Jadi ada orang yang mungkin tidak serakah akan uang, tidak serakah akan materi, tidak serakah juga akan power atau kekuasaan, namun orang tersebut serakah akan puji-pujian dan penghormatan. Gila hormat. Nah, seorang bapak gereja yang namanya John Cassian menyebut mengenai hal ini ketika dia melihat orang-orang melakukan hal-hal yang luar biasa dengan motif agar orang-orang lebih terkagum-kagum pada dirinya. Nah, itu. Ada orang-orang yang tidak serakah akan uang, tidak serakah akan kekuasaan, tetapi serakah akan pujian. Dan demi untuk mendapatkan pujian yang semakin besar dan semakin besar, mereka kadang-kadang melakukan hal-hal yang begitu luar biasa, extraordinary. Tapi motifnya bukan supaya orang lain ditolong atau diberkati, bukan supaya nama Tuhan dimuliakan,
tetapi agar namanya yang dimuliakan. Nah, inilah jenis-jenis keserakahan. Memang pada malam ini kita lebih fokus pada hal yang pertama, serakah akan uang atau materi. Nah, kini kita akan masuk lebih jauh lagi mengenai 3 wajah dari keserakahan yang kerap kali kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan materi. Nah, yang pertama adalah suka menumpuk sesuatu lebih dari apa yang dibutuhkan secara wajar. Nah, ini dalam bahasa Inggris ada istilah acquisitiveness. Acquisitiveness artinya suka menumpuk sesuatu lebih daripada apa yang dibutuhkan secara wajar. Nah, misalnya saja di TV, misalnya saja di rumah, dia mungkin cukup punya 2 TV, tapi dia sampai menumpuk 10 TV. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari keserakahan. Acquisitiveness. Kemudian bentuk yang kedua dari keserakahan di dalam bahasa Inggris digunakan istilah stinginess. Stingy. Maksudnya dia kikir, pelit. Orang Jawa bilang medit. Nah, itu. Jadi sangat kikir, pelit. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari keserakahan. Dan yang ketiga, ini yang lebih berbahaya karena ini kerap kali tersamar, kerap kali terselubung dengan gagasan penata layanan Kristen untuk mengurangi apa yang seharusnya diberikan kepada seseorang. Ya, ini khususnya untuk gereja-gereja, khususnya untuk lembaga-lembaga Kristen. Kadang-kadang kita menggunakan menggunakan nama penata layanan. Kita menggunakan nama pelayanan. Kadang-kadang orang-orang yang bekerja di gereja, orang-orang yang bekerja di lembaga-lembaga Kristen tidak mendapatkan bayaran yang seharusnya. Padahal katakanlah kita sebagai gereja, kita sebagai lembaga itu mampu untuk memberi apa yang menjadi hak mereka. Tetapi kita tidak mau melakukannya. Ya, atas nama apa tadi? Atas nama pelayanan, atas nama penata layanan. Nah, sehingga kita lihat hal-hal yang sangat-sangat menyedihkan, hal-hal yang sangat-sangat ironis. Kita melihat ada mereka-mereka yang melayani di gereja, katakanlah hamba-hamba Tuhan, yang dikatakanlah underpaid. Underpaid itu maksudnya dibayar di bawah rata-rata, kemudian tapi overload. Jadi load-nya itu sangat berlebihan. Jadi, ya. Padahal gereja itu mampu, kecuali kalau gereja itu tidak mampu, itu lain. Katakanlah lembaga Kristiani itu tidak mampu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mereka mampu dan mereka tidak melakukan apa yang seperti itu, ini adalah salah satu bentuk atau salah satu wajah dari keserakahan. Nah, kadang-kadang kita sebagai pengusaha juga melakukan hal yang semacam ini. Ketika kita tidak memberikan apa yang menjadi hak dari orang-orang yang bekerja untuk kita. Nah, itu loh. Saya pernah berjumpa dengan seseorang pengusaha yang dengan bangganya mengatakan bahwa dia memiliki pekerja-pekerja dengan gaji yang demikian rendah. Nah, yang menurut saya itu tidak manusiawi. Ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk variasi dari bentuk yang ketiga. Nah, kita tidak ingin gagasan-gagasan penata layanan, kita tidak ingin gagasan-gagasan pelayanan itu mengurangi apa yang seharusnya kita berikan kepada seseorang. Nah, itulah 3 bentuk dari keserakahan. Sekarang kita akan maju lebih jauh. Sumber dari keserakahan. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan the myth of scarcity. Ya, jadi mereka-mereka yang serakah itu biasanya adalah mereka-mereka yang terperdaya atau tertipu. Tertipu oleh apa? Tertipu oleh apa yang disebut dengan mitos terbatasnya sumber-sumber kehidupan. Atau dalam bahasa Inggris kita menggunakan istilah the myth of scarcity. Jadi mitos terbatasnya sumber-sumber kehidupan.
Jadi mereka ini terpedaya, mereka ini tertipu bahwa di luar sana itu jumlah sumber-sumber yang ada itu tidak cukup untuk memberi makan, tidak cukup untuk mencukupi semua orang yang ada di muka bumi ini. Itulah sebabnya mereka akan berusaha untuk mendapatkan yang pertama. Sebelum kehabisan, sebelum aku tidak dapat apa-apa, aku harus melakukan segala sesuatu. Nah, supaya aku tidak sampai kekurangan. Nah, di sini orang takut tidak kebagian. Takut tidak kebagian, akibatnya dia keruk sebanyak-banyaknya selagi dia bisa. Nah, itu. Realitanya sebenarnya nggak demikian, saudara-saudara sekalian. Kita harus percaya Tuhan menyediakan sumber yang cukup bagi kita semua. Itulah sebabnya jangan heran bila Yesus meminta kita belajar dari burung-burung di udara. Nah, coba saudara lihat di dalam salah satu teks di dalam Injil Matius 6 ayat 25-26, di sana dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita, anak-anaknya, untuk percaya bahwa di luar sana Bapa di surga menyediakan sumber yang cukup bagi kita semua. Jadi kita tidak boleh untuk hidup berdasarkan the myth of scarcity, mitos terbatasnya sumber-sumber kehidupan, yang mengakibatkan kita takut tidak kebagian. Saking takutnya kita akan mengeruk sebanyak yang kita dapat, yang bisa kita keruk. Dan kerap kali menyediakan, yang dengan kerap kali menyisakan kekosongan bagi mereka-mereka yang lain. Nah, jadi kita diminta untuk belajar dari burung-burung di udara, di mana mereka tidak menabur, di mana mereka tidak menuai, namun Tuhan menyediakan apa yang mereka butuhkan setiap hari. Nah, inilah yang kerap kali menjadi sumber keserakahan, the myth of scarcity. Kemudian yang kedua adalah keinginan untuk mencari, mendapatkan, dan mengalami lebih dari yang kupunya saat ini. Jadi keinginan untuk mencari, keinginan untuk mendapatkan, dan mengalami lebih daripada yang kupunya saat ini. Seorang yang bernama Juliet Scores menegaskan bahwa manusia dewasa ini lebih peduli dengan apa yang tidak dapat mereka beli ketimbang pada apa yang mereka punya. Bisa jadi sebagian dari antara kita juga terkena sindroma ini. Yaitu, jadi manusia dewasa ini lebih peduli dengan apa yang tidak dapat mereka beli ketimbang pada apa yang mereka punya. Lihatlah pemegang smartphone. Bisa jadi dia sudah punya iPhone X, iPhone 10, yang bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk berkomunikasi, berbisnis, menikmati hiburan. Namun begitu iPhone yang lebih baru muncul, perhatian mereka lebih berfokus bagaimana caranya mereka memiliki iPhone tersebut. Bukannya mengoptimalkan iPhone X atau iPhone 10 yang sudah mereka punya. Nah, dan apa yang terjadi ketika mereka sudah memiliki iPhone yang terbaru sebagai ganti daripada iPhone X atau iPhone 10 itu? Puas? Tentu saja. Namun hanya untuk sementara waktu. Hanya untuk sementara waktu. Ketika dia mendengar ada yang lebih baru lagi, dia ingin untuk memiliki yang lebih baru itu. Seorang yang bernama Colin Campbell menulis, kita punya keinginan yang kuat untuk memiliki barang-barang yang belum kita punyai. Namun begitu barang itu sudah di tangan kita, barang itu menjadi tidak berarti apa-apa bagi kita. Nah, saya berharap kita semua tidak terkena sindroma semacam ini. Di dalam budaya konsumtif di mana kita hidup hari ini, ketidakpuasan dan kepuasan telah berhenti menjadi sesuatu yang berlawanan. Jadi
kerap kali kalau kita ditanya, apa sih lawan kata ketidakpuasan? Ya pasti kepuasan. Tetapi di dalam budaya konsumtif, ketidakpuasan dan kepuasan telah berhenti jadi sesuatu yang saling berlawanan. Karena dalam budaya konsumtif, kenikmatannya justru lebih terletak pada proses pengejaran barang yang belum dipunyai itu, ketimbang pada barang itu sendiri. Jadi nikmatnya itu justru pada waktu ngejar barang itu, nggak ngejar barang yang belum kita miliki, ketimbang pada barang itu sendiri. Nah, itulah sebabnya di dalam budaya konsumtif, belanja bukannya membeli, ini yang menjadi jantungnya. Di dalam budaya di mana kita hidup hari ini, belanja, shopping, itu menjadi jantung daripada budaya konsumtif. Bukan buying, bukan membeli, tetapi belanja yang menjadi jantung daripada budaya konsumtif. Jiwa dari konsumerisme adalah restless spirit. Jiwa yang tidak bisa diam, jiwa yang tidak bisa tenang. Jiwa yang senantiasa berkata, masih ada lagi, masih kurang, masih belum cukup. Jiwa yang selalu entertain keinginan untuk terus berkiprah di luar kendali. Ibu-ibu yang suka shopping mungkin harus mendengar hal ini. Mari kita lanjutkan. Bahaya dari keserakahan. Bahaya dari keserakahan itu apa? Yang pertama, keserakahan itu dekat sekali dengan apa yang disebut dengan idolatry, penyembahan berhala. Sama seperti penyembah berhala, orang yang serakah itu menundukkan dirinya pada salah satu elemen ciptaan yang ada di luar dirinya sendiri. Karena fokus pembahasan kita pada hari ini materi atau uang, maka dikatakan bahwa orang-orang yang serakah itu menundukkan diri pada uang. Uang bukan Tuhan, materi bukan Tuhan. Sesuatu yang menggantikan Tuhan, yang membuat kita tunduk, itu menjadi berhala. Jadi bentuk dari penaklukan itu sendiri memang bukan dalam bentuk worship. Bukan dalam bentuk worship, dalam pengertian bukan berarti kita sedang menyembah uang, kita sedang menyembah materi, tentu saja enggak seperti itu. Melainkan dalam bentuk hasrat yang tidak terkendali untuk menguasainya. Kita memiliki desire yang terlalu berlebih-lebihan terhadapnya, cinta yang berlebih-lebihan terhadapnya. Nah, yang menggantikan cinta kita pada Tuhan. Nah, itulah yang pada akhirnya dikatakan bahwa keserakahan itu dekat sekali dengan idolatry atau penyembahan berhala. Ini bahaya daripada keserakahan itu terletak di sini. Nah, di yang kedua, ya, sebelum kita masuk yang kedua, saya ingin mengutip perkataan daripada Jacques Ellul, seorang filsuf atau seorang teolog dari berkebangsaan Prancis yang mengatakan kekayaan adalah pencobaan sebab ia memaksa kita untuk menaruh kepercayaan kita pada uang ketimbang pada Tuhan. Sebab yang namanya manusia itu memang lebih condong untuk memilih apa yang dapat dia lihat dan dia sentuh ketimbang apa yang Tuhan telah janjikan dan berikan. Jadi kita perlu mendengar apa yang dikatakan oleh Jacques Ellul ini. Kekayaan adalah pencobaan. Materi, duit, possession adalah pencobaan. Sebab dia memaksa kita untuk menaruh kepercayaan kita pada duit, materi, possession, ketimbang pada Tuhan. Mengapa demikian? Kita sebagai manusia itu lebih condong untuk memilih apa yang dapat kita lihat dan apa yang dapat kita sentuh. Duit itu bisa kita lihat, duit dalam tanda kutip itu bisa kita sentuh, materi itu bisa kita sentuh, jadi kelihatan jauh lebih jelas, jauh lebih konkret ketimbang apa yang Tuhan telah janjikan dan Tuhan telah berikan. Nah, ini bahaya dari
possession. Yang kedua, keserakahan itu adalah akar dari segala kejahatan yang kerap berujung pada kehancuran. Jadi 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jadi perhatikan baik-baik, akar dari segala kejahatan bukan uang, tapi akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada muridnya Timotius ini sangat relevan sekali. Akar dari segala kejahatan ialah cinta akan uang. Serakah. Sebab oleh karena memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Jadi keserakahan adalah akar dari segala kejahatan yang kerap berujung pada kehancuran. Karena keserakahan, diri seseorang hancur. Yudas menyimpang dari iman oleh karena dia serakah. Penulis Injil mengatakan Yudas adalah seorang yang serakah akan harta. Karena keserakahan, seseorang bisa menghancurkan kehidupan orang-orang yang lain. Contoh yang paling jelas bisa kita lihat adalah kisah tentang Ahab dan kebun anggur Nabot. Ahab memiliki segala-galanya. Ahab adalah seorang raja. Tentu dia memiliki kebun anggur. Bisa jadi lebih dari 1. Dan di sana ada seorang yang bernama Nabot. Hanya memiliki 1 kebun anggur. Tetapi Ahab begitu ingin memilikinya. Sampai-sampai dia tega untuk membinasakan Nabot. Lihat, keserakahan dari Ahab telah mengakibatkan kehancuran kehidupan seorang yang bernama Nabot. Karena keserakahan, bangsa-bangsa jadi hancur. Kita ingat apa yang terjadi di era Perang Dunia Kedua. Jepang ingin menjadi penguasa Asia, dan kalau bisa menjadi penguasa dunia. Serakah. Jepang menganeksasi banyak bangsa. Mula-mula Jepang menganeksasi negara-negara timur jauh seperti China dan Korea. Tidak puas dengan itu. Hingga pada akhirnya mereka menerjunkan diri mereka di dalam Perang Dunia Kedua. Yang pada akhirnya membawa kehancuran bagi banyak bangsa dan termasuk bagi bangsa Jepang itu sendiri. Kemudian karena keserakahan, alam dan ekosistem jadi rusak. Hal inilah yang kita lihat hari-hari ini. Apa yang disebut dengan global warming atau pemanasan global terjadi karena keserakahan. Orang-orang menebang hutan tanpa kendali. Sehingga pada akhirnya ekosistem yang tadinya berfungsi dengan baik menjadi tidak berfungsi dengan baik. Dan ini pada akhirnya mengakibatkan alam menjadi rusak. Iklim kacau balau, penyakit-penyakit jadi muncul di mana-mana. Penyakit-penyakit yang dulu tidak ada akhirnya muncul. Oleh karena apa? Oleh karena keserakahan umat manusia. Nah, inilah hal yang pertama. Hal yang kedua daripada akibat-akibat dari keserakahan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana keserakahan menjerat kita. Bagaimana keserakahan menjerat kita? Jadi, keserakahan itu menjerat kita secara progresif, pelan-pelan. Keserakahan itu menjebak kita dengan cara yang tidak kentara, tidak secara drastis. Itu seperti membunuh, memasak, katakanlah katak di dalam sebuah panci. Tidak langsung dipanaskan di dalam air yang sudah mendidih, tapi katak itu dimasukkan di dalam belanga yang airnya dingin, pelan-pelan dipanaskan sampai pada akhirnya dia mati. Jadi keserakahan menjerat manusia secara progresif, pelan-pelan.
Nah, cerita di bawah ini memberikan ilustrasi bagaimana keserakahan menjerat seorang biarawan. Nah, dan di dalam tradisi Katolik biasanya biarawan-biarawan itu mengucapkan banyak sumpah atau kaul, dan salah satu kaul atau salah satu sumpah yang kerap diucapkan oleh seorang biarawan adalah sumpah kemiskinan. Jadi mereka akan hidup seminimal mungkin. Jadi bagaimana seorang biarawan itu bisa menjadi serakah? Jadi mula-mula keserakahan itu mencobai dia dengan sesuatu yang kecil. Contohnya, semacam tidak ada salahnya atau menyimpan sedikit uang yang telah dijanjikannya untuk pekerjaan Tuhan. Gak ada salahnya toh kalau saya hanya menahan sedikit dari duit ini. Kan saya perlu pakaian. Kan saya perlu untuk membiayai perjalanan-perjalanannya. Nah, disitulah jerat keserakahan mulai menjebak dia. Ketika dia berkata, ya nggak apa-apa, mengizinkan hal itu terjadi, maka jeratan lain yang lebih besar sedang menantikan dia. Ini bukan lagi soal pakaian, soal ongkos perjalanan yang harus dia hadapi. Contoh yang lain, misalkan kamar pribadi yang lebih nyaman. Kalau sebelumnya dia bisa tidur di mana saja, ya karena dia gagal untuk mengatasi level yang satu ini, di level yang kedua dia akan menghadapi jerat yang lebih besar lagi. Ya, dia ingin kenyamanan yang lebih gede lagi, kenyamanan yang lebih banyak besar lagi, yang pada akhirnya akan menghancurkan hidupnya. Jadi keserakahan itu menjerat kita secara progresif. Itulah sebabnya kita harus hati-hati. Sebelum itu menjadi besar, maka kita harus berusaha untuk memadamkannya. Nah, mari kita lihat yang kedua. Yang keserakahan bisa menjerat kita melalui distorsi firman Allah. Nah, Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Apa sih Kisah Para Rasul 20 ayat 35? Kisah Para Rasul 20 ayat 35 mengatakan, dalam segala sesuatu telah aku berikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, Kisah Para Rasul 25 ini kerap kali kita distorsi. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 ini kerap kali kita gunakan sebagai dasar untuk merenggut dan mengumpulkan kekayaan yang berlebih-lebihan. Nah, kenapa harus demikian? Ya, supaya kalau kita punya banyak, kita punya kemampuan yang lebih banyak lagi untuk memberkati orang miskin. Kita ngomongnya begitu, tetapi di dalam realita tidak selalu demikian. Sesudah kita dapat yang lebih banyak, bukannya kita memberi lebih banyak, namun kita ya sama seperti sebelumnya. Nah, di sini kita lihat Kisah Para Rasul 20 ayat 35 itu didistorsi, diselewengkan sedemikian rupa. Kita menggunakan ayat tersebut untuk membenarkan, untuk justified, untuk menjustifikasi tindakan kita untuk mengumpulkan kekayaan yang sebesar-besarnya. Nah, ketika kita ditanya, mengapa kamu melakukan demikian? Ujung-ujungnya supaya aku punya lebih banyak, supaya aku bisa memberkati lebih banyak orang. Tapi apakah kenyataannya seperti itu? Kadang-kadang justru kita yang kemudian tidak mampu untuk menangani godaan, untuk menahan apa yang kita punya. Apa yang sudah ada, apa yang besar, yang seharusnya diberikan, nah itu tidak kita berikan. Nah, memang tidak ada salahnya sih menjadi kaya. Menjadi kaya itu tidak salah. Namun kita harus menyadari bahwa setiap usaha untuk menimbun kekayaan itu rentan dengan bahaya ketamakan yang pada akhirnya bisa menghancurkan diri kita sendiri. Nah, sekarang kita akan melihat bagian yang terakhir, yaitu bagaimana kita bisa menaklukkan keserakahan. Ya, yang pertama, saya menyarankan ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk menaklukkan keserakahan. Hal yang pertama adalah
kita belajar untuk mengembangkan gaya hidup yang sederhana. Simple life. Hiduplah berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Keinginan itu tidak akan pernah habis. Desire, keinginan itu seperti dunia orang mati. Tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah puas. Jadi kita harus hidup berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Keinginan tidak akan pernah habis. Keinginan itu kalau dilambangkan dengan matematika, lambangnya adalah tidak terhingga. S yang tertidur. Kemudian yang kedua adalah belajar untuk konten. Konten itu adalah kata di dalam bahasa Inggris yang artinya berpada pada apa yang ada. Berpada pada apa yang ada. Puas dengan apa yang ada. Dan berusaha untuk mengembangkan gaya hidup yang diwarnai dengan pengucapan syukur. Kalau kita biasa konten berpada pada apa yang ada, dan biasa mengembangkan gaya hidup yang diwarnai dengan gratefulness atau pengucapan syukur, maka kita bisa menaklukkan keserakahan. Keserakahan itu muncul karena kita tidak bisa berpada dengan apa yang ada. Kita tidak bisa konten. Kita tidak bisa kita tidak bisa mengucap syukur dengan apa yang ada. Nah, dan hal yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk menaklukkan keserakahan adalah mengembangkan gaya hidup yang dirembesi oleh generosity atau kemurah hatian. Jadi kita belajar untuk mengembangkan gaya hidup yang diwarnai dengan kemurahan hati. Nah, generosity atau kemurahan hati adalah kebiasaan memberi dengan sukarela tanpa mengharapkan balasan. Nah, dan ini adalah salah satu hal yang menarik sekali, kemurahan hati atau generosity. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia, kemurahan hati itu menjadi salah satu dari beatitude atau ucapan-ucapan bahagia. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia katakan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan mewarisi bumi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan, bukan mewarisi bumi. Jadi berbahagialah mereka yang murah hatinya, oleh karena mereka akan beroleh kemurahan. Beroleh kemurahan. Jadi di sini dikatakan orang yang murah hati itu tidak akan pernah ditinggalkan. Kehidupan mereka tidak akan pernah kurang. Seperti kata pemenang hadiah Nobel dalam bidang sastra yang bernama Maya Angelou. Maya Angelou pernah menulis semacam ini, no one has ever become poor from giving. Tak seorang pun pernah menjadi melarat karena memberi. Ini hal yang penting sekali. Ya, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, marilah kita membiasakan diri untuk memiliki mentalitas hidup berkelimpahan. Mungkin ada protes, Pak Gani, saya ini nggak punya apa-apa, untuk saya sendiri aja pas-pasan. Apakah mungkin bagi saya untuk murah hati? Saya katakan, why not? Kenapa tidak? Jadi, kemurahan hati tidak harus dimulai ketika kita surplus. Kemurahan hati bahkan bisa kita lakukan ketika kita minus. Dan ketika kita melakukan itu, kita harus yakin dengan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam khotbah di bukit. Berbahagialah mereka yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dalam hidup saya sendiri, saya melihat ada banyak orang yang mempraktekkan kemurahan hati.
mereka-mereka yang lebih, mereka-mereka yang kurang, yang hidup dalam kekurangan, tetapi mereka mempraktekkan kemurahan hati, dan saya melihat bagaimana berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan mereka. Bagaimana berkat Tuhan mencukupi mereka. Nah, disinilah cara-cara kita untuk menaklukkan dosa keserakahan. Jadi ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk menaklukkan dosa keserakahan itu. Yang pertama adalah mengembangkan gaya hidup yang sederhana. Simple life. Hiduplah berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Jadi belajar konten, berpada pada apa yang ada, puas dengan apa yang ada, dan ditambah dengan mengembangkan gaya hidup yang diwarnai dengan pengucapan syukur. Serta yang ketiga, mengembangkan gaya hidup yang dirembesi oleh semangat generosity atau kemurahan hati. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk menjadi orang-orang yang dapat menaklukkan dosa keserakahan atau greed ini di dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Tuhan memberkati kita semua.